Kalau gue gini lah ilustrasinya. Kalau jujur gua bersalah, dengan keadaan sebenarnya apa yang terjadi? Ya susah juga sih waktu itu. Wah, tekanan ininya ke otak gue yang nggak bisa nampung juga. Orang masih muda, tekanannya luar biasa. Yang ada di benak gue hanya main bola, ya kan. Berbicara nasionalisme, ya gue kurang apa gitu. Sampai sakit, sampai ini ya demi tim nasional kan. Karena memang harapan gue jadi pemain tim nasional. Itu netizen tuh suka yang gitu-gitu tuh. Iya, ada permasalahan dengan timnas dibilang kan nasionalisme. Nah, ya seperti itulah. Halo Sobat Sporty, kembali lagi di Sportcast terbaik di Ibu Pertiwi Republik Indonesia yang mengalahkan DPI, Jebret Team, mengalahkan juga Pandit Football, mengalahkan juga Lensa Olahraga TV, Metro Sport, Mojok.com. Kami juga mengalahkan seluruhnya, bahkan kami mengalahkan admin-admin dari yang mengadmin official akun dari PSSI. Kami mengalahkan semua. Makin nambah nih. Mau buat ini bantah tapi ini yang ditunggu penonton. Jadi kejadian nih terus penonton juga pada nungguin. Iya pada nunggu. Kemarin ada satu lagi lupa saya. Kami juga mengalahkan Regista. Ya. Kemarin Regista blunder kita di komen-komen. Udah nggak ada. Udah nggak ada di YouTube juga. Iya, iya kami juga mengalahkan, tapi kan Twitternya masih ada. Iya, info-infonya masih ada kan. Cuma pas kemarin blunder. Semuanya pada komen tuh. Benar kata Mamat. Emang yang terbaik cuma Sport 77. Emang kami. Udah emang. Kami yang terbaik. Mengalahkan apa dunia dalam berita TVRI juga kami yang kalahin. Iya. Aduh, kita senang ya udah ketemu lagi Sobat Sporty. Yoi. Karena makin banyak yang nonton. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Terima kasih juga. Terima kasih juga untuk Riors yang sudah ngasih kita jersey. Yang enak banget dipakai Ini olahraga. request Anda ya? Hah? Request Anda ya? Warna biru gini. Apa lagi? Biar Persib gitu. Kan ini request Anda juga. Wah, saya nggak pernah, saya request warna hitam. Demokrat. Kok Demokrat tiba-tiba? Anda jangan ngaur ya Anda ya. Iya ya. Saya nih malas nih kalau bintang tamu berasal dari ini Sunda. Lu gak suka orang Sunda? Bukan gak suka, karena Anda tuh super power. Fitnah saya jadi super power juga. Enggak. Iya. Coba dulu. Hah? Dicoba dulu. Iya, ini dia kalau udah dapat teman tuh saya pasti langsung habis saya. Iya, tunggu ya Anda ya kalau bintang tamu dari timur lah ya. Saya tanya geografi ke Anda ya. Iya, oke. Kita kedatangan siapa nih? Salah satu penyerang terbaik Indonesia. Yang pernah ada. Yang pernah ada di Indonesia. Di Indonesia. Tapi jarang ada di timnas. Nah, kata siapa? Timnas terus. Tapi kalah bersaing. Sama siapa? Sama BP, sama Boci, sama Budi Sudarsono, Ilham Jayakusuma. Enggak, gantian kita. Ada suaranya. Jangan dulu. Jangan klarifikasi dulu. Oh iya, oke. Gantian, tapi Caps lebih banyak mereka enggak? Caps lebih banyak mereka enggak? Banyak. Iya. Iya dong, benar dong apa kata-kata saya? Tapi kita harus banyak ngulik nih. Banyak, iya. Karena ini ceritanya banyak banget. Ya udah kalau misalnya Caps kalah, tapi ini yang paling berarti penyerang yang paling ganteng yang pernah ada. Nah kalau itu saya mau bilang itu. Ini oke nih. Iya. Pokoknya mengalahkan Budi Sudarsono. Pasti itu. Ya, kita sambutinlah dia. Zainal Arif. Ya kan ganteng kan? Ya, Kang, ada salam Kang. Dari Itu. Oh iya, baru semalam ketemu. Iya. Dari Sandi Nayawan. Sandi Nayawan. Iya. Sekarang tambah dia nggak jaga badan dia kayaknya. Iya, tambah cabi. Jadi semalam ada acara apa Kang sama Ilham sama Nur Alim sama Bambang Pamungkas tuh saya lihat. Semalam itu kebetulan ada HUT salah satu stasiun televisi swasta. Kami diundang berempat. BP, saya, Ilham dan Nur Alim. Ceritanya itu dari generasi yang berbeda ya kan. Maksudnya Nur Alim di atas kita ya kan. Sang striker kenapa dipanggil tiga-tiganya waktu itu? Ya kami yang bersaing bertiga waktu itu kan. Iya. Oke. Ya untuk mengalahkan Nur Alim semalam 1 harus bertiga kan. Karena senior ya. Iya susah banget itu dilewatinnya. Harus bertiga itu. Terus ngapain ditanya-tanya di situ? Kenapa? Ditanya-tanya doang di stasiun TV tersebut. Enggak. Lebih ke nyanyi dangdut.
Enggak juga. Kalau gue nyanyi dangdut kasihan nanti. Iya. Bahaya. Soalnya kan stasiun TV itu pernah juga. Iya kan timnas habis juara. Juara apa? U16. 16. Iya, U16. Diajak tuh satu squad. Oh nah, iya. ketum semua ada situ tuh. Oh iya. Enak banget ya. Cuma gue gak pernah dan juara di situ kayak nyanyi gitu. dangdut sama Pak Haji Roma juga ada. Oh iya. Iya makanya saya tanya nyanyi dangdut gak kemarin. Aduh, maunya sih. Enggak. Khusus untuk mendampingi Om Iwan aja. Iwan Fals. Oh kemarin Iya, ada. karena dia kan betul-betul Gila ternyata bola. gila bola, pemerhati banget. Lagunya banyak juga soal sepak bola. Iya ada, Garuda di Dadaku ya. Udah pasti Garuda di Dadaku. Garuda Dadaku netral. Iya. Bukan Iwan Fals. Oh iya, enggak maksudnya yang semalam dinyanyiin sama Om Iwan juga Oh, itu Garuda Dadaku. Jadi kita mendampingi beliau. Oh, gokil ya. 3 penyerang legend Indonesia. 3 penyerang legend. Tapi lebih bagus apa? Zainal Arif, Ilham Jeko sama Bambang Pamungkas. Biarkan publik yang menilai. Tapi caps terbanyak. Tapi jujur kalau harus berbicara, saya itu lebih ke pelayan mereka ya kan. Ketika Ilham jadi top skor, pemain terbaik, saya ada duetnya. Iya. Dan juga ketika BP jadi top skor juga waktu itu, gue juga jadi pelayan dia juga kan. Iya. Nah, kita duetnya kan 2002 Tiger itu. Nah, akhirnya top skor juga. Gue 6, dia 8. Nah, kalau di klub ya udah pastilah. Karena Ilham itu kalau udah sekali mencetak gol sulit sekali untuk dibendungnya itu. Makanya gue dukung terus. Nah itu chemistry seperti itu yang harus didukung. Biasanya dan harapan gue sih sekarang buat para tunas-tunas muda yang sekarang mendapatkan kepercayaan di tim nasional. Gue pikir hal yang harus dilakukan itu ngebangun chemistry. Jangan ingin memperlihatkan kemampuan terbaik sendiri ya kan. Akhirnya ya acak-acakan. Siapapun pelatihnya pasti kayak gitu. Ada kalanya jadi pelayan ya. Ya gini, kesempatan terbukanya itu ada di si Ilham. Dan kesempatan di tim nasional pun waktu itu ada di BP ya kan. Kalau misalkan kita berbicara masalah sebuah tim, karena sepak bola itu olahraga kolektivitas kan. Nah, yang kalau gue sih prinsipnya kayak gitu. Siapa yang lebih berpeluang, ya itu yang harus kita dukung. Sebaliknya juga, kalau misalkan gue punya peluang, ya gue juga harus dukung ya. Itu namanya kolektivitas sebuah tim. Iya, tapi Kang Jainal ini kan terkenal sebagai pelayan. Kang Jainal. Iya, Kang dong. Kang Abo. Iya, Kang dong. Iya, Kang. Masa nggak boleh? Panggilan akrabnya. AA. Abo. Iya, itu nama panggilan. Ini sapaan. Coba apa? AA. Zainal. Kaku aja. Zainal. Kang Jainal. Enggak cocok aja. Anjing sih ya. Tuh kan, gue bilang apa? Sia itu apa saya? Sia kamu. Lu. Lu. Iya lu. Sia lu. Tapi Kang, kenapa dipanggil Abo? Abo itu panggilan dari kecil. Karena semalam gue juga ngedengerin BP juga, dia punya panggilan kecil kan. Apa? Gentil kalau gak salah, siapa itu. Karena memang kecil katanya. Gue juga Abo. Jadi panggilan kecilnya Arif kan. Nah, Arif Bongsor. Bongsor itu gede. Gue gemuk dari kecilnya. Gitu. Pas udah besar malah mengecil ya. Iya kayak gini. Tapi kalau gemuk ya gue gak mau. Mantan atlet kan selalu kayak gitu. Yang itu. Oh, ini makanya gak bisa lari. Waktu gue ajak main fun football. Aduh. Tapi Kang nih Mama tuh selalu membanggakan soal di timur tuh ada Tulehu. Jadi tiap orang yang di Tulehu itu kemungkinan besar udah bisa nendang bola dari bayi. Betul. Nah, dari sebelum lahir mungkin. Sebelum lahir udah kayak berhasil gitu. Jadi Borojol udah langsung bisa main bola. Nah, saya juga pengen cerita ke Mamat bahwa di sebelah sini juga ada di Cikajang bahwa tiap bayi yang lahir itu juga kemungkinan besar bisa main bola. Cikajang Garut. Nah, ini kota lahirnya Kang Abo ya? Ya. Nah, coba Kang, ceritain Kang ke manusia-manusia yang sombong kayak gini bahwa ada wilayah lain juga yang penghasil sepak bola namanya Cikajang Kang. Nih, Mamat harus tahu nih Kang. Sama, Mat. Apa yang lu tadi cerita dari awal bahwa Tulehu juga sering melahirkan pemain-pemain hebat dan sering banyak menyumbangkan pemain-pemain untuk tim nasional ya kan, di klub-klubnya apalagi. Dan Cikajang pun seperti itu. Kadang-kadang ada mitos yang menyebutkan bahwa orang situ yang belum pernah menginjakan kaki di lapangan bola, namanya lapangan Ibrahim Haji, dan itu tidak ada rumputnya, Mat. Aslinya, Tanah? Iya tanah.
Biasanya nggak pernah menyeberang apakah itu di klub profesional ataupun tim nasional. Selalu seperti itu dan itu mitosnya memang seperti itu. Ada kejadian salah satu pemain waktu itu, wah kualitasnya luar biasa, Mat. Bagus banget. Dan gua mengakui, gua aja masih di bawah mereka, bawah orang itu ya secara kemampuan. Tetapi ketika dia nggak mau gitu kan, ya itu mitos ya, kita boleh percaya ataupun tidak. Dia nggak pernah menginjakan kaki di situ dan akhirnya berhenti main bolanya. Nggak sampai. Dan kalau berbicara tadi yang dikatakan kawan kita bahwa dari Cikajang itu banyak pemain-pemain yang hebat lah ya. Bisa dikatakan iya betul. Karena memang kita itu satu kampung itu ya gitu. Kalau kumpul pasti banyak generasinya itu, Mat. Kalau mungkin di Tulehu generasi Imran, generasi Pace, Hairil Anwar mungkin ya kan. Terus ke Imran. Terus yang terakhir dari bawahnya Imran ada Ramdhani, terus ke bawahnya ada Alvin, ya kan. Nah, terus ke sininya lagi ada lagi kan, nggak pernah berhenti. Sama halnya juga seperti di Garut juga seperti itu, gitu, Mat. Cikajang ya. Cikajang. Makanya lu nanti dekat sama kampung saya tuh. Deket banget, tinggal nyebrang. Citerep. Citerep mana? Udah di Citerep mana lagi? Mama Citerep. Bogor itu. Iya mama, dekat itu. Sedekat. Mama saya Citerep. Buta geografi. Mama saya Citerep, bapak Cilenyi. Oh Cilenyi. Iya bapak. Mama Citerep. Nah kalau dari Cilenyi Mama Citerep. Bapak Cilenyi. Tapi lahir di Tulehu. Enggak, saya enggak Tulehu, lahir di Papua saya. Waduh, Saya di Papua. Di Ambon. Lahir di Ambon, besaran Papua. Waduh. Percaya. Waduh itu belum tentu gua percaya ya kan. Emang kacau. Waduh itu belum tentu percaya dia. Jangan dibantah dulu ya. Iya benar. Tapi gini nih, kalau tadi dari omongan awal ya berbicara soal pelayan ya, saya tuh selalu bingung bukan posisi, secara tugas dari seorang Zainal Arif gitu. Dan senyamannya Zainal Arif itu adalah sebagai nomor 9 apa nomor 10 kalau bermain. Sekarang kan sudah pakai satu striker ya. Kalau dulu masih 2 striker. Iya. Nah, dulu sih kita tidak pernah memposisikan bahwa gua harus di nomor 9, gua harus di nomor 10. Tapi bagaimana caranya chemistry kita itu di depan itu bisa sama-sama. Okay. Apakah entah kita jadi nomor 10 ataupun misalkan partner kita juga jadi nomor 9. Nah gitu. Jadi nggak baku juga. Nggak baku, Mat. Itu hanya teoritis. Ya kan? Iya tapi kan ada skill-skill yang lebih. Misalnya kayak, seorang Zainal Arif itu lebih bagus di finishing. Berarti dia di nomor 9. Yang Ilham Jaya Kusuma mungkin di dribbling, umpan, dan lain sebagainya. Oke, dia nomor 10 kan. Nah senyamannya adalah lebih bagus sebagai pengumpan atau sebagai finisher. Iya. Seorang Zainal Arif. Bagus ya, ini dari kacamata pribadi gitu. Lebih gimana ya? Karena kita sih di lapangan itu lebih ke situasional. Jadi kadang-kadang ketika ya gua lebih punya kesempatan jadi nomor 10, ya kita lakukan nomor 10. Karena tidak berkembang seperti sekarang ya. Iya. Kalau dulu latihan aja dipisah. Bagaimana harus latihan fisik dulu, baru ke taktik, teknik, ya kan. Ada fase-fasenya. Kalau sekarang kan sudah di-combine. Itu menurut Nini yang sang pelatih ini. Ya kan dia sekarang udah pelatih kan. Iya, Semalam cerita sama udah gua. Jaya dari dulu. Iya. Jaya kan Ilham Jaya. Itu dari lu mangap mulu lu. Iya gitu. Jadi mungkin kalau misalkan sekarang ya metode tersebut dan gua masih aktif, gua pikir juga nggak ada salahnya gua jadi nomor 9. Iya, karena dulu gregetan saya kalau lihat Bang Zainal Arif. Kenapa? Enggak, ini orang gak harus yang ke bawah nih. Dia yang finisher nih. Ya, memang gue paling tipe karakter yang gak bisa bertahan. Jujur aja gue harus cerita. Iya, makanya kayak. Nah sekarang gue tanya, kalau kayak BP, dia tipe karakter nomor 9 atau nomor 10? 9. Iya, sama. Berarti finisher kan? Iya. Karena seorang striker itu kan tugasnya 2. Iya kan? Bagaimana bisa membuka ruang buat teman yang lain mencetak gol, bagaimana juga tugas dia harus bisa mencetak gol. Ya kan memang harus seperti itu. Sebenarnya tugasnya banyak juga. Tapi kalau ditambah lagi harus bertahan, gue pikir itu problem juga. Tetapi dengan metode yang sekarang nggak bisa seperti itu. Ya harus ada satu semuanya yang juga depannya. Semuanya juga harus maju transisinya. sama-sama, Ya sama-sama, seperti ini. Karena kalau secara postur Kang Abo ini memang nomor 9 sih harusnya ya. Iya Kak, karena apalagi pas duet sama Ilham Jaya Kusuma ya. Saya tuh yang kayak gregetan. Kalau saya pelatih nih, Ilham bermain di belakang Zainal Arif nih. Zainal Arif paling ujung ya. Iya, paling ujung tombak Iya, lah. tetapi dulu Om Beni pelatih yang menemukan karakter kita, dia lebih tahu. Jadi
kenapa Ilham harus disimpan di nomor 9? Karena dia, sorry Bo, gue agak sedikit ngomong kekurangan lu Bo. Oh, ya, sorry. iya. Jadi dia tidak bisa kontrol. Kadang-kadang dia lebih ke akurasi kecepatannya, ya kan. Terus dribblingnya juga lumayan lah, lumayan Bo. Lumayan ya. Gua tetap dribbling. Jadi dia kan tipe fighter ya kan. Nah, ketika di depan gawang itu walaupun nggak sama kaki, posisi dia tidak menguntungkan, dia bisa tabrak dan itu sering terjadi gol. Nah, itu. Jadi Om Benny, ya udah, lu berdua gua tugasin seperti ini. Kalau lu Ilham, lu jangan pingin kontrol bola di kaki dah. Lu udah pasti mantul itu bola. Tapi kalau si Arif, dia pasti bola di kaki. Itu ke Firman itu selalu ngomong kayak gitu. Man, kasih di kakinya biar dia yang ngolah, si Ilham yang lari. Nah, gitu kerjasamanya kayak itu. Jadi kayak dulu itu. Jadi sudah tahu karakter, makanya langsung disimpannya seperti itu. Nah, gitu. Kalau gue boleh ngomong, Om, gue yang di depan dong, Ilham yang gitu. Ya, si Ilham bisa memproses nggak untuk bisa menerima bola di situ dan memberikan bola yang sangat mungkin enak ke gua, terobosan gitu atau kan. kepala Iya. atau apa gitu ya. Nah, dan itu teh udah ketahuan sama Om Benny. Tehnya gue ke bawah ya. Enggak apa-apa. Iya, Enggak apa-apa. karena Ngerti Iya. aing mah ngartos ya. Nah, gitu. Jadi Om Benny lah yang menemukan karakter itu semua sampai akhirnya gue, oh iya ya. Dan kita juga bisa ngeliat loh, dulu zamannya ketika di tim nasional Brazil, ada Romario, ada Bebeto. Ah, ya kan? Tipikal yang sama ya. Tipikal yang sama. Yeah. Romario dia tipe karakter yang finisher. Bebeto dia yang mengolah bolanya, ya kan? Yang memancing lawan untuk supaya bisa fokus ke dia semua. Nah, akhirnya dia yang muncul. Nah, itu yang terjadi ke gua sama Ilham gitu kan. Nah, nggak tahu juga sih kalau sekarang di metode kepelatihan sekarang, gua pikir juga gua bisa jadi nomor 9. Bisa, sangat bisa. Bisa. Dua berarti menutup kekurangan seorang Ilham Jayakusuma. iya maksudnya itu kan. Karena kekurangan dia sehingga yang harus adaptasi Bang Zainal Arif. Nah, dia itu pokoknya betul. Firman pun tahu karakter Ilham ya kan. Gak bisa dia dikasih bola di kaki. Dia harus bola terobosan, terupas di antara passing di antara dua lawan. Finish. Larinya gitu. kencangnya luar biasa. Iya. Nah soal, ini menarik nih, berarti kan itu soal Dream Team Persita saat itu ya Kang ya, asuhannya Benny Dolo. Kita agak mundur dulu ke belakang. Flashback ya. Ilham Jayakusuma pernah cerita bahwa saat itu Persita diisi oleh pasukan-pasukan muda yang diambil oleh Om Benny. Bang Firman diambil dari Manado waktu baru lulus SMA. Terus Ilham diambil dari Palembang. Nah aku kan pernah nanya, kita berdua nanya, nah kalau Zainal Arif gimana? Zainal Arif itu dibawa sama Giman katanya, itu tim Garut katanya, itu dibawa pada ke Tangerang. Nova Zainal ke Persikota, Zainal Arif ke Persita katanya. Nah kita juga mumpung ada orangnya mau nanya juga itu, Kang Abo bisa ke Persita itu awalnya gimana? Apakah benar kayak gitu atau gimana nih? Jadi gini, memang Giman sama Nova udah duluan ya di Tangerang. Gue waktu itu masih di Persib satu musim, tetapi usia gue waktu itu 17 tahun. Dan peluang gue untuk main sebetulnya kecil, tertutup. Itu udah di banget. Persib senior kan? Udah di senior. Jadi usia 17 tahun dan udah pernah sempat masuk timnas 19 juga kan. Itu strikernya siapa aja saat itu? Firman. Masih Sutiono masih ada waktu itu. Masih bermain kan. Gila gue bilang, Sutiono aja masih bermain, dia juara gue masih nonton di rumah kan. Nah, kayaknya sulit juga sih. Akhirnya kita kan sempat main bareng Ponto sama Ilham. Nah, dulu kan Bantennya belum pisah, masih Jawa Barat kan. Banten. Jadi Tangerang itu masih masuknya wilayah Jawa Barat. Iya. Nah, betul. Namanya udah dari kecil, dari lahir. Jadi Bukan itu nama orang. Edit. Aduh gue jadi lupa lagi ngomong. Ilham di PON Jabar. Itu kan di PON Jabar. Kita kan, gue bilang, gue ngelihat peluang sebetulnya. Dulu Giman sama Nova ngajak gue ke Persikota. Lu masuk Persikota aja, ikut tes di sana. Tapi gue melihat nggak ada sedikit pun peluang gue main di sana. Yang gue butuhkan itu menit bermain kan. Usia muda, gue menit bermainnya banyak, otomatis kemampuan gue juga teruji. Iya kan, keluar. Akhirnya melihat Persita waktu itu promosi, ya kan, promosi dari divisi 1 ke divisi utama waktu itu. Ilham sama Agus Parman, sang senior strikernya. Wah, gue bilang,
belum ada striker tuh di situ. Kayaknya gue kalau coba ke situ, gue bisa deh. Nah, gue makanya coba telepon Ilham kan. Udah punya ini, udah berteman. Kan udah berteman di PON itu. Di PON. Iya. Jai, gue bilang. Di Persita masih ada peluang nggak gue tuh ke sana? Lu mau nggak ke Persita katanya? Persita masih ini mau kecil, gini. Ya kan. Padahal kalau misalkan, nah itu dari pertama gue kenal dia itu karakter Ilham itu. Biasanya orang kalau misalnya satu posisi, dia pasti bagaimana caranya supaya Nutup jalan kan? Bisa. Nah, ini ancaman nih buat gue. Bisa seperti itu kan? Ini berbicara negatifnya ya. Tetapi waktu itu Ilham bilang ke gue, yaudah lu kesini aja. Bang Agus sepertinya tahun ini terakhir kayaknya. Dan lu bisa deh kesini katanya. Lu kapan datang ke sini? Asli nih, pelatihnya siapa? Om Benny katanya. Wah, ya udahlah gue coba datang ke sana. Dan yang paling lucunya ketika gue datang ke sana itu Om Benny nggak nyeleksi gue bermain. Itulah intuisi seorang pelatih ya. Makanya gue kalau berbicara masalah Om Benny, ya dia bapak gue di sepak bola. Guru pertama ya? Iya. Termasuk bapak gue juga lah di dunia sepak bola ya Om Benny. Sampai akhirnya gue kesana, gue kontrol bola, gue passing bola, udah segitu aja. Itu anak dari mana itu? Dari Bandung katanya. Coba. Udah anak itu masuk aja katanya. Gue udah terima anak itu. Gue bilang, gue belum dites, belum apa-apa kok udah langsung masuk kan. Belum ada persahabatan. Belum ada pertandingan. Maksudnya bertanding kan biasanya dilihat dulu cara bermainnya seperti apa. Langsung ke pengurus, terima anak itu. Gue mau anak itu katanya. Langsung dipanggil. Lu dari mana? Bandung. Ya udah sini. Lu mau di sini nggak? Mau Om. Siap. Udah terima nih? Iya udah gue terima. Bentar lagi lu masuk tim nasional. Gue jadiin lu masuk pemain tim. Gue jadiin lu jadi pemain timnas. Tunggu aja. Temen lu si Firman kan katanya. Iya Om. Ya ntar gue panggil. Biar lu berkolaborasi. Lu berdua bisa masuk tim nasional. Pegang omongan gue ya. Kalau lu berdua gak jadi pemain besar katanya. Itu Om Benny. Intuisi berarti ya. Itu Kang Abu udah kenal Firman dari mana? Kan timnas 19 tahun. Bareng. Gue di Persib. Firman di Persema Manado. Oke, pas junior ya. Disitulah. Datanglah ke mes kan. Ceritanya gue udah ditampung lah walaupun belum dikontrak. Tapi yang ada di benak gue waktu itu. Oh yaudah. Ya ada jaminan ya. Ada jaminan. Gue udah punya tim nih. Gue gak mikirin berapa yang harus gue terima bayaran gak. Yang penting gue menit bermain itu ada. Dan kesempatan itu ada. Yang paling membuat gue tambah semangat di Persita waktu itu. Ketika hari kedua. Bang Agus kan ada tuh. Iya sang senior kan. Hari pertama dia gak ada. Hari kedua ada. Dia manggil gue lagi juga. Kapten ya. Wah gue gemetaran itu kan. Pikiran gue waktu lu ngapain kesini ganggu posisi gue atau apa gitu kan. Ternyata apa yang dia lakukan waktu itu. Sini. Gue sekarang pakai nomor 8. Lu terusin deh ya. Nomor gue. Dan gue percaya sama lu. Gue sebentar lagi pensiun. Persita sekarang ada di benak lu, di pundak lu sama Ilham. Lu terusin perjuangan gue di sini. Itu Bang Agus. Wah terbakar lah keluar dari sang legendanya Persita. Gila loh. Ini orang baik gitu ya di sini kan. Penerimaan sama gue. Kecuali Firman Utina. Oh dia lebih baik. Lebih baik. Kirain kan. Teman itu. Kalau dia gak baik, gue gak juga mencetak gol terus. Dia gak dikasih bola dong sama gue. Ilham pun gak jadi top skor. Itu Firman udah datang belum dari Manado? Belum, hari keempat dia datang. Oke. Hari keempat, nah udahlah kita ngobrol di situ, kompak lah. Dan kenapa Persita waktu itu sempat menjadi buah bibir ya? Ya kan? Kita bermain di kandang menang, di luar menang gitu kan. Nah Om Benny waktu itu diambil tim nasional kan sama Pak Agung waktu itu. Oh iya. Nah gua, Ilham, Firman, ada Enjang Rohiman satu lagi waktu itu. Garut juga ya Kang? Dia Subang. Oh Subang. Nah, udah ngerti geografi. Subang. Astagfirullah. Iya betul. Kita benar-benar kompak gitu berempat. Kita makan bareng, jalan bareng, semuanya bareng. Pokoknya gak pernah selama kita satu tim itu, kita gak pernah lepas yang namanya kebersamaan. Akhirnya chemistry itu terbangun kan, ke lapangan pun ke bawah.
Nah itu yang membuat Om Benny juga senang, udahlah. Dan hebatnya Om Benny, dia kalau misalkan tidak setuju dengan pemain muda, dia tidak nge-push langsung ke orangnya. Tapi dia pakai ilustrasi lain. Paham maksud gue? Contohnya? Kalau misalkan kita salah, ya pakai analogi lain. Dia misalkan nggak sesuai apa yang diharapkan, dia pasti marah. Tapi nggak disampaikan ke bahwa tertuju ke gua atau misalnya ke Ilham, ke Firman, nggak pernah. Tapi kita langsung tanggap, oh iya itu mungkin ke kita. Itulah Om Benny. Dia betul-betul menjaga bagaimana si pemain muda ini tetap berkembang. Mentalnya berarti dijaga. Tapi dia tetap keras. Wah, fight banget gitu kalau marah, kalau ngasih tahu. Itu dia Om Benny. Berarti usia 17 di Tangerang. Ya, 18, 19 udah langsung tim nasional senior. Waktu dipanggil kan heran, kaget. Gue dipanggil tim nasional senior. Mimpi apa, cuman bercandaan ini kan. Di media massa gue baca. Karena ketika pertandingan pertama, kedua dan ketiga, waktu itu langsung bersaing kan. Gendut, Budi, BP, Persija. Gua Ilham. 5 itu bersaing di atas situ. Top skor. Iya, top skor. 3, 4, kejar-kejarannya di sini bawah. Seru kan? Dan ini pemain muda. 2 ini Ilham Jayakusuma dan Zainal Arif. Iya, termasuk BP juga kan. BP sama Budi masih kategorinya pemain muda waktu itu. Iya betul. Iya, karena apa waktu itu? Kita bisa berkembang, kita diberikan kesempatan. Terus para pemain asingnya juga dibatasi waktu itu. 3. Cuma 3 ya. 3. Akhirnya pemain-pemain lokal pun, striker lokal pun bisa berbicara. Dan itu bukti nyata kan ketika gelaran Piala AFF selalu top skornya dari Indonesia. Iya. Ya, PR kan itu. Nah, sekarang buat yang, ayolah Mat. Iya tolong batasi pemain asing. Iya gitu ya. Tapi kan aturan AFC enggak gitu, 3+1+1. Iya kan aturan federasi bisa sendiri. Bisa. Iya dong. Arab Saudi AFC juga kan. Bisa. Dia bisa pemain asing 8. Iya dong. Iya. Bebas terserah dia, terserah federasi. Terserah federasinya. Iya. Udah jadi 2+1, 2 asing, 1 Asia. Jadi 3 lagi kan. Iya. Dan tidak boleh di posisi striker. Langsung kita. Bebas. Tidak boleh posisi striker anjir. Udah suruh ngebatasi, ngatur lagi posisi lagi. Kalau 3 dengan formasi-formasi sekarang, pasti satu pemain itu udah pasti striker. Ya. Sekarang kan 1 kan. Iya main 4-3-3, 1 striker ujung tombak, 1 striker, 1 gelandang, 1 back, pasti gitu. Lokal bingung. Lokal nggak ada juga tetap, makanya dibatasi, striker nggak usah. Mau striker 1, tengah 1, belakang 1. Itu ideal. Iya tapi pemain Indonesia cadangan. Iya tetap masih bisa main Mat. Iya sekali-sekali. Formasi 3-4-3 atau 3-5-2 kan. Sekarang rame lagi, baku lagi kan. Iya 3-5-2 ya. Nah tapi nanti itu baku di Indonesia lagi 10 tahun lagi. Kan kita ketinggalan. Iya. Ketinggalan. Regulasi harus diganti. Waktu Barat nih, Eropa mulai formasi 4-3-3 dengan 1 ujung tombak, pakai style Xavi, Pirlo, Iniesta gitu di gelandang. Indonesia 3-5-2. Iya kan? 3-5-2, 3-4-3, 3-5-2, 3-4-3. Pas kita pindah? Pas merekanya sekarang udah mulai kembali ke 3-5-2, kita baru 4-3-3. Iya. Semua keluar. Makanya nanti 10 tahun lagi baru kita kembali ke 3-5-2. Iya. Berarti bakal banyak penyerang 10 tahun lagi. Iya, 10 tahun lagi ya. Ya udah. Iya, tapi tetap aja naturalisasi. Waduh. Aduh. Berarti kan kalau ngomong-ngomong dari Garut, Nova Jainal kan juga di Persikota saat itu ya. Di Persita Giman ada Kang Abo. Itu kalau derby Tangerang kan panas ya. Seru. Persikota. Iya. Sama Nova berarti kalau di dalam ngobrol-ngobrol aja. Ya fight aja. 2 kali 4-5 fight aja. Fight aja kita tetap, tapi setelah bermain ya udah selesai gitu. Itu Kang Abo ngalamin ya derby Tangerang yang super panas itu seru banget ya. Stadion Benteng. Benteng ya. Giman waktu itu di Persikota sebelum pindah ke Persita juga kan. Nah, akhirnya dia pindah ke Persita, derby lah sama Nova kan. Jadi 2 lawan 1 waktu itu. Gua sama omnya sama Giman. Kalau dulu om sama om ponakan 1. Ya kan? Nah, gua Persita, Giman Nova Persikota. Nah, ketika Giman pindah ke Persita, omnya yang 1 dilawan sama 2. Derby Cikajang. Derby Cikajang. Seru ya. Iya, tapi kalau sama pemain-pemain Persikota kan itu sama-sama masih di Tangerang ya. Maksudnya sering jumpa di luar. Iya, karena gini ya, kita itu sebetulnya
masalah derby itu memang hangat ya di dalam pertandingan gitu. Tetapi di luar lapangan, wah itu terjaga banget. Sebetulnya 2x45 aja sih. Dan sampai sekarang juga seperti itu sih. Jadi tetap kalau di luar masih ngopi sama pemain Persikota. Ya, ketika gue Persija misalkan main ke Bandung, ya kan. Setelah bertandingan, kita ngopi bareng sama BP. Nah, begitu juga sebaliknya, kita ke Jakarta, itu pun sebaliknya. Iya. Udah selesai, 2x45 selesai. 2x45 Paling kalau ledek-ledekan ya itu wajar. Biasa aja gitu ya. Harus. Dan memang harus kayak gitu kan. Pernah nggak maksudnya ketika zaman di Persita terus ngobrol-ngobrol sama Persikota terus dirayu untuk pindah Persikota? Pernah sekali. Nggak mau? Enggak mungkin dong. Maksudnya gua pindah ke sana itu karena gua udah posisinya udah ada di zona nyaman ya kan. Maksudnya Inti. Udah dapat teman yang mengerti karena juga Persita juga tidak mengindahkan gua gitu. Persita juga memperhatikan gua gitu. Gak mungkin juga alasan apa gua harus pindah ke Persikota waktu itu kan. Biar Om 3 ponakan gak ada. Udah 2 tadi kan. Gak bisa. Kenyamanan gua itu waktu itu ada main di Persita gitu kan. Gak mungkin juga gua pindah ke Persikota. Iya. Ditawarin secara materi ini gak bisa. Gue lebih ke jujur kita tidak munafik ya. Tetapi kenyamanan di atas segalanya itu ya permainan. Ketika di lapangan kita bisa nyaman, kita bisa betul-betul bahu-membahu, chemistry juga bisa tetap terjaga. Itu yang membuat gue akhirnya tetap bisa survive, bermain di level, ya bisa ke tim nasional juga kan dari Persita. Gitu. Zainal Arif dengan Ilham J. Kesuma adalah duet yang fenomenal saat itu ya. Duet lokal fenomenal. Dan di Persita bagus banget bareng Bang Firman. Di masa itu ada tawaran pulang gak ke Persib? Oh sering, setiap setahun sekali tawarin pulang. Oh ditawarin pulang? Iya, tetapi bukan dari ketua umumnya. Bukan Pak Umu? Bukan juga. Kan waktu itu masih birokrasi kan, ketua umumnya. Wali kota ya? Wali kota. Oh iya langsung APBD soalnya. Iya, jadi yang nawarin tuh setiap lagi tesnya tim nasional ada datang lagi dari Bandung. Rip, main lagi di Persib ya katanya. Aja gue ketawa. Besoknya ada lagi yang robah gitu. Setiap setahun sekali pasti ada yang ditawarin. Gue pikir ini gak serius kan. Dan gue juga udah kasih penjelasan bahwa gue masih nyaman gitu. Gue masih dipakai di Persita dan gak mungkin juga pindah. Bukan gue gak cinta maksudnya ke. Emang gak cinta kan? Tadi gue udah ditanya. Oh iya. cinta Persib. Karena orang Jawa Barat itu selalu berpikiran bahwa orang Jawa Barat mana yang tidak ingin mencoba di Persib. Di Persib. Iya. Persib itu tim nasionalnya Jawa Barat ya? Bisa jadi. Iya sama kayak Persipura. Sama kayak Persipura. Iya. Seperti kayak gitu. Siapapun ini mau ada klub Tawarin, lokal. setiap setahun sekali tawarin. Oh tawaran tuh ada? Ada pasti. Karena kan lagi tesnya tim nasional kan. Nah dari tahun 2000 sampai 2007 terus gitu. Kalau masuk tim nasional duluan Abu apa duluan Ilham? Yang senior ya? Senior Ilham. Oh duluan Ilham yang masuk. Dipanggil duluan? Iya. Bukannya dipanggil bareng ya waktu itu tuh? Ya AFF 2007. 2002. Panggil bareng. Tetapi gue lanjut, Ilham enggak. 2004 Ilham yang masuk? Ilham masuk, gue waktu itu sakit. Enggak. Sakit kecapean itu kayaknya. Wah, capek. Enggak dicoret itu udah kalah bersaing. Oh, enggak. Gue istirahat 6 bulan waktu itu. Tapi Kena waktu itu kalau masuk nih, kalau Zainal Arif masuk skuad 2004, siapa yang dicoret? Orang Kurniawan aja cadangan di tim itu. Enggak, waktu itu memang Peter White waktu itu pelatihnya kan. Kamu secara kondisi tidak memungkinkan. Nah, tetapi saya akan memaksimalkan para pemain yang ada sekarang. Ketika kamu kondisinya baik, kamu bisa kapanpun diambil. Gitu. Jadi makanya kamu fokus sembuhin aja. Oke. Iya, tapi kalau seandainya waktu itu seorang Zainal Arif tidak sakit, kira-kira geser siapa? Kiri kan Boas, kanan LA Boy. Tengah Ilham sama Kurniawan tuh ganti-gantian. Iya. Ada BP. Ada BP ya? BP enggak? BP kan Ilham yang masuk. 2004. Ilham yang. Oh iya, 2004 kan. Iya, kalau pertanyaan itu sebetulnya nggak harus ke gua. Yang lebih tahu strategi kan pelatih. Kalau dia berbicara dari awal bahwa gua itu disuruh istirahat, berarti gak udah tahu. Karena gua sering dipakai di posisi sayap, di striker. Bisa. Ada Budi juga ya? Budi ada. Iya, Budi juga. Budi cadangan. 2004. Karena ada Boas. Iya. 2004 Budi nggak ada. Hah? Oh nggak ada? Nggak ada. Itu Boas sama Ilham itu. Enggak, cadangannya Boas siapa? Saktiawan si Dragon. Itu cadangannya mereka berdua depan, yang kiri. Cadangan kiri. Kadang Bang Firman di situ.
Bang Bill di depan. Karena kan 4-4-2 waktu itu kan. Iya, maksudnya cadangan sayap kiri kanan itu. Boas kan di striker sama Ilham. Enggak, Boas kiri. Boas kiri enggak? Striker lah. Masa di kiri cetak gol terus? Karena Kan tugasnya ngumpan. Ayo lo. Iya kan cetak gol karena lawan Malaysia juga 6-3. Beberapa. Iya, satu gol aja. Gak banyak dia. 4-1. Tapi itu yang kalau balik ke 2002 itu kan salah satu timnas yang fenomenal tuh kita yang masuk final. Menang 13-1 lawan Filipina. Itu ya Filipina gak kayak sekarang. Belum ada gak ada naturalisasi. Belum ada suami muda bersaudara. Young husband. Ya tapi jujur sepak bola Filipina waktu itu ya kalau harus gue berbicara, gue kayak main bola, aduh benar-benar kayak main di Tarkam itu. Hah? Aslinya mereka, mohon maaf ya, secara kualitas itu kurang banget. Kok ini pemain tim nasional kok segini kemampuannya? Kalau di liga kita waktu itu Liga 2 itu. Itu. Kalau Kamboja juga nggak seperti sekarang. Sekarang jago banget loh. Bagus. Vietnam pun waktu itu nggak terlalu kayak begini. Dulu Indonesia Thailand doang. Yang kita khawatirkan itu dulu Thailand aja. Malaysia pun masih standar biasa lah aja sama ya. kita biasa aja. B aja. Itu Singapura dengan naturalisasinya. Apalagi naturalisasi waktu itu 2002 2004 kan? Dia nggak lolos juga. Nah 2004 dia ngeraja. Oh 2004 yang baru naturalisasi ya? Iya. Agu Kashmir. Iya benar yang ini. Dan ikutlah kita juga kan. Iya. 2002 oh iya. Mereka tuh belum Itu sepak bola mereka yang maju apa kita yang kita yang jalan di tempat. 2002. Sekarang kita yang jalan di tempat. Ya kan, kalau kata kamu gak komen. 2002 kan kita di atas tuh Vietnam di sini, Filipina di sini. Ya karena memang kualitas kompetisinya baik waktu itu kan. Iya, benar. Lanjut. Apalagi? Maksudnya nggak ada problem gitu kan. Dan memang regulasi juga betul-betul dijalankan waktu itu kan. Sekarang liga mereka yang baik, liga kita. Lanjut, yuk. Itu, betul. Yuk. Liga kita masih kayak 2002 kan. Nah, sebetulnya cikal bakal tim nasional yang baik, bagaimana bisa dihasilkan dari kualitas kompetisi yang baik. Betul. Iya. Betul, ya. Kecuali timnas Inggris. Liganya nomor 1 dia gak pernah nomor 1. Iya karena memang banyak juga kan di situ diserang di versi PL. Kurang juga kan di situ. Hampir mayoritas setiap klub pemain asing. Iya. Iya. Makanya imbasnya ke tim nasional Inggris ya gitu-gitu sekarang aja. Liga Kamboja bagus. Iya. Bahkan Jepang aja sekarang yang kemarin baru beredar nih. Beredar di Twitter ya. Liga SMA. Oh iya. Antara stadion full loh. Iya terus rapi. Iya. Kok bisa Liga SMA udah kayak Liga 1 di sini aja. Akhirnya lebih bagus Liga SMA di sana ya Allah. Akhirnya gue ngobrol sama waktu di kemarin lawan Thailand kan kita satu sama ya. Thailand kan ini back Indonesia nih. Thailand tuh suka ngasih bola dari sini ke sini kan. Ke belakang pemain kita kan. Terus mereka beberapa kali lolos tuh. Terus gue bilang ini kok kenapa mereka bisa kayak gitu. Terus yang di sebelah bilang kalau di Indonesia yang gitu di offsetin. Makanya kenapa pemain Indonesia lebih sering dari samping gitu. Kalau dari tengah itu sering di offsetin sama wasit. Jadi takut gitu kan. Kalau muncul dari belakang ya. Iya. Itu kalau di kita biasanya offset gitu. Wasit juga pakai mata satu kayaknya. Benar. Hakim garis. Benar juga. Kok bisa ya dari belakang ini jauh loh ini. Iya, kalau cuma ini dari belakang jelas sekali tuh. Jadi takut kalau mau melakukan percobaan kayak gitu. Apa dibayar ya? Ya, wasit pasti dibayar lah. Sekarang gue tanya deh. Iya, benar. Sekarang gue tanya sama kalian berdua. Ketika Vietnam sekarang maju, tim nasionalnya ya kan. Apa yang mereka lakukan? Apa? Dulu Malaysia sempat juga jadi buah bibir kan. Nah ketika Sapi Sali, CS ya. Sebelumnya terus sampai juara juga di AFF kan. Sempat juga kan. Apa yang mereka lakukan? Mereka betul-betul menata kembali kualitas kompetisinya. Iya. Ya kan? Dikurangin udah pasti. Terus betul-betul ya udah kompetisi lulu pada aja yang benar. Aturannya terus betul digalakkan gitu. Sumpah yang kaget itu justru Kamboja. Kamboja itu kan tim pembantaian ya. Yang kita bantai, Singapura bantai, Thailand sekarang pun mulai bisa menggigit kita kan. Sekarang itu main 1-2-nya. Ya Tuhan bagus banget ini Kamboja. Main tiki-takanya 1-2. Kita cuma menang 2-1 loh. Itu pun sekarang mereka bisa imbangi Thailand loh kemarin. Kamboja ini. Bunga tulip apa ini? Lambang negaranya apa? Bunga apa? Bunga Kamboja. Bunga Kamboja. Bunga orang meninggal loh. Iya. Ya tuh berarti memang kita masih di liga, masih di tahun 2002. Masih segitu. Yang lain itu maju setiap tahun mereka maju, kita masih di. Karena kan lu bilang tadi 10 tahun lagi. Iya 10 tahun. Yang lain? Berarti kita masih di liga 2013. 10 tahun lagi. Dualisme.
Mundur lagi 10 tahun. Mundur lagi 10 tahun. Kang itu 2002 salah satu penampilan Kang Jenderal Arif terbaik di timnas kan ya. Loncatan oke. Kan aku juga pernah baca bahwa Bambang Pamungkas pernah salah satu tips dia loncat tuh pakai bukunya Mark Bosnik yang bola tenis. Itu BP ngasih tahu ke Akang gak sih? Enggak, karena kita Tips. satu kamar. Hah? Kita satu kamar. Jadi gini ceritanya. Kok Kang Abu tiba-tiba di turnamen itu bisa loncat bagus, finishing oke banget, Ya, berkembang banget. Nah itu gini. apa tuh satu itu? Waktu itu gue timnas 19 sama BP juga kan. Oke. Nah kita satu kamar tuh. Ketika itu dia bawa bola tenis. Dia sering latihan balance, keseimbangan. Dia injek tuh, dia diam di tengah, tahan. Jadi bola tenisnya diinjak. Iya. 1-2. Gue liatin, Beng buat apa itu? Nah, satu menjaga keseimbangan, yang kedua juga gue latihan untuk loncat dari sini awalnya katanya. Gak paham kan gue waktu itu. Gue coba. Ternyata memang percaya diri. Akhirnya dicoba. Gue dapet ilmu juga nih sama dia kan. Nah makanya gue sampai sekarang juga masih menaruh respect besar terhadap dia. Gue coba sampai akhirnya gue bisa. Dan itu sering gue lakukan juga kan. Menyundul bola sampai vertical jamnya itu paling yang bisa banget. Stop di udara itu. Nah, iya. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan diam dulu di atas. Iya. Bisa lihat kemana-mana juga dulu kan. Sebelum bola datang lihat-lihat dulu. Enggak gitu. Gravitasi kita gak ada dong berarti. Iya, Itu gimana sih Kang bola 2. Bola tenis 2 di bawah. Oh pakai 2? Iya kita injak kan. Kaki kanan nginjek yang satu, kaki kiri nginjek. Simpan di tengah. Satu aja di tengah. Di tengah di sini aja. Oh 1 di tengah terus injek 1. Iya kan. Harus diam juga di situ. Jadi posisinya kita diam di situ. Ini bola nih. Pulang coba. Ya, kaki gini kan. Oke. Nah, ini kan telapak. 1 kaki apa 2 kaki? 2 kaki lah. 2 kaki gini kan? Bola tenis 2 kaki. Iya. Iya. Susah kan? Dia gak ngerti bola tenis. Ya, bola kalau- kasti. Iya tahu. Susah kan? Susah. Iya. Kalau lu bisa berarti bakal vertikal jam juga. Hah? Oh bisa? Latihan jumpingnya kapan? Bukan maksudnya lu bilang susah kayak gitu. Ya iyalah. Oh iya, kalau lu lu bisa bisa sih. ya bisa Oh, iya. vertikal jam. Iya bener. Itu hanya latihan keseimbangan berarti vertical jam itu. Ya ada yang lain. Mau tanya? Iya, Tanya ke BP. Itu rahasia gue berdua sama dia. Kok bisa rahasia-rahasiaan ilmu loh? Pantes kita gak maju-maju di senior kayak gini. Enggak. Iya. Kalau gue Itu kasih tahu ilmu sama loh. dia gak akan dipraktekkan juga sama dia. Praktek saya. Gak mungkin. Saya paling gak bisa kasih tahu anak-anak kecil di Papua. Ini. Coba katanya kakak dulu kasih praktek dulu. Iya, ini ada ilmu dari kakak Zainal Arif sama kakak BP. Kalau kakak sudah seimbang, nanti kakak bisa vertikalnya- lompat. Lompat ke laut kan. Lompat ke atas. Nah ini kalau kalian mau lompat ke laut ya kan dari Iya. kapal ya kan. Dari kapal tidak punya tiket mau lompat gampang. Bisa vertical jauh. Aduh. Iya. Oh berarti Kang Abu juga nyontek-nyontek ininya BP ya? Iya itu serunya. Soal vertical sekarang jumping. ini. Karena saya ngeliat 2002 loh kok Jenderal Arif bisa tiba-tiba loncat. Sama kayak gitu. Sama kayak gitu. Yang berhenti dulu di atas gitu bolanya kan bisa. Kayak Ronaldo. Bisa lihat. Ronaldo berarti bola tenis Oh juga ya. jangan-jangan dikasih ilmu yang Mark Bosnik itu yang dari buku situ gitu. Secara langsung BP nggak berbicara ya kan. Cuman kadang-kadang dia sering memperlihatkan ya dia praktek gitu kan. Ya gue coba gitu. Kalau misalnya ilmu yang baik, kenapa tidak gue coba? Kenapa gak kasih tahu? Ya ayo nanti setelah Ilmu Iya. ini supaya kasih tahu sekarang biar orang itu banyak SSB yang nonton. Satu lagi udah jumpingnya, tahu tadi. jumpingnya. Udah jumpingnya itu dengan apa ya? Dengan sendirinya ketika balance kaki kitanya udah betul-betul pas, udah baik, nanti juga ketemu. Dan timingnya sih sebetulnya. Kadang-kadang kita bola udah dong di atas gitu kan. Kita udah tahu arah bola ini sepertinya datangnya di sini nih. Nah kita harus sudah baca di situ. Potong langsung di situ. Ya dan kita juga harus tahu situasional di lapangan kan. Ada back juga kan posisi di sini. Oh ini datangnya ke sini. Itu udah harus otomatis. Klik kita ya? lari ke sini harus klik. Kecuali kalau misalnya udah bola di atas padahal udah untuk loncat ini pas nih. Tetapi kita nggak tahu juga situasi di situ. Wah repot juga. Ada kejadian ketika gol gue lawan Yaman tuh di Arab Saudi. Waktu itu pra Piala Asia. Dan kejadian juga heading lawan Yaman. Kan BP sering dari sini memotong, tek ke tengah langsung di sini kan. Kalau gue datang ke sini larinya ke belakang ke tiang 2. Jadi kan timingnya ketika pemain Yaman lagi melihat bola, Lompat. Dan fokusnya itu dia 2 kan, ngelihat bola, ngelihat lawan. Kalau gue udah di sini ngelihat bola,
tinggal mengarahkan gitu kan. Nah itu bedanya. Akhirnya ketika dia lagi ngeliat bola ke atas, kita udah di atas. Ronaldo sering gunain tuh. Nah itu Ronaldo. Iya kayak gitu. Memang kayak gitu. Emang tinggi kayak banget, stop. Pemain lain mau lompat malah udah kebentur perutnya. Iya. Itu paling enak banget tuh kalau vertical jump kayak gitu. Oh iya, tolong dicoba ya bola tenis, ingat bola tenis. Kalau nggak tahu bola tenis, bola kasti. Bukan tenis meja ya. Tenis lapangan. Tapi bola kasti juga kecil tau, Mat. Bisa. Diinjak 2. Kalau injak-injak dulu zaman SD main kasti aku sering gini-gini. Tapi kalau tinggi-tinggi ya lompat ya. Nggak sering maksudnya injak itu. Maksudnya dia tuh bisa sekempes apa sih. Nah itu penasaran. Jadi sering injak-injak berdiri-berdiri jatuh gitu-gitu. Cuma nggak tahu kalau itu teknik buat ini. Iya. Vertical jump kalau gitu saya bisa lari sekolah, bisa lompat pagar gampang. Iya, SMP ya. Benar. Iya. Kalau untuk lompat pagar, bolos upacara. Gue harus belajar dari dia berarti ya. Tapi saya nggak bisa karena nggak bisa isi. Vertical jump harus bisa. Anda bisa bolos sekolah. Itu tips-tips ya. Buat para penyerang yang pengen mengasah vertical jump, ya keseimbangannya dulu diasah. Betul, keseimbangan diasah. Jangan tiba-tiba nggak bisa lompat kayak Van Bukering tiba-tiba. 2002 final, 2004 tidak final tidak juga ikut. waktu itu. Final juga. Final kan? juga. Lawan Singapura ya. Terus kemudian ada turnamen Piala Asia. Ada lagi 2006 AFF lagi. AFF 2006. Nah itu masuk berdua bareng ya. itu Ilham bareng IPP terus masih Peter White itu. Iya Peter White. Sebelum dipecat karena tidak berprestasi kan di AFF itu. Karena Makanya terlalu ingin cepat-cepat instan. Ya, ada Atep juga kalau nggak salah ya. Oh iya, Atep masuk iya. gitu. Yang gol gua kontrol dada bola belum turun, langsung gua Singapura. Iya. Itu duet sama Ilham ya? Iya, duet sama Ilham. Sama ini Peter Moropen ada juga. Gak ada. Menggantikan Boas, kan Boas gak dipanggil. Kagak ada. Itu 2000 itu SEA Games 2000 SEA Games Gak ada ya? Usia 23 itu. Gak ada. Gak ada ya? Gak ada Peter ya? Habel Satya gak ada juga? Saya sebut yang ada Errol Iba. Oh iya Errol masih ada ya. Ada Yesayas 2010. Sama Yes, 2010. Ricardo. Salam Pesi. Yes. Jadi bek kanan di sana. Ya kan Bos waktu itu patah kan 2006. Belum 2007 baru patah. Setelah itu AFF itu dia gak dipanggil. Idi. Bermasalah sama Peter White. Nah geografi. Kok geografi? Ini. Patah Gua itu pas Boas patah itu menjelang persiapan Piala Asia. Oke, betul. Tapi Setelah waktu itu Peter masih White. ada AFF dulu. Iya. AFF 2006. Nah, uji coba di sini kan lawan Hong Kong. Gua main di situ. Coba. Lah dia kan main. Kenapa coba-coba lu yang salah? Depan Dia gua main. banget, depan Firman. Dan gue yang cetak gol penalti waktu itu lawan Hong Kong. Lawan Hong Kong. Nah, Itu Boas ingat patah saya. itu. Iya. Tapi itu udah Nah, Ivan situ- Kolev kan? Belum. Hong Kong. Belum, masih Peter White. Gimana? Dia mau protes nih. Iya. Ivan Kolev. Udah Ivan Kolev. Abis Waduh, Hah? kacau. Cari ya, ayo kita buktikan pemain yang benar apa host yang benar. Mari ayo cari. Peter White dipecat ketika AFF gagal 2006. Iya, tapi kan itu uji coba sebelum AFF Sebelum bergulir. Piala Asia yang Bos patah. Iya, gini. Nah, coba. Kita uji coba sebelum memasuki Piala AFF. 2006 Peter White. Iya, Peter White Ini itu di ngapain situ. dia cari nih? Ini juga. Hah? AF. Jadi gini. Hah? Jadi gini. Indonesia lawan Hong Kong. Itu Ivan Kolev apa siapa? Versus Hong Kong. Ini yang Boas patah kan? 2007. 2006. 2006 apa 2007? Boas patah. Karena itu ada mukanya Ivan Kolev gini. Ketika Boas patah. Pegang kepala. Wah. Ini googlingnya kacau. Boas juga. patah. Indonesia vs Hong Kong. Boas patah gitu aja. Dah. Boas patah. Nah. 13 tahun lalu tuh. (2007) 1 Juni 2007. Nah, 2007. Nah, pelatihnya udah Ivan Kolev ini. Oh iya. Nah, Oh berarti lu yang bener dah. benar. Karena seingat saya, Boas bermasalah sama Peter White, ribut sama Peter White gara-gara Di gak datang AFF. latihan. Sehingga FF 2006 Boas dicoret. Habis itu Peter White dipecat, Ivan Kolev balik, baru Ivan Kolev panggil Boas lagi. Oke. Nah tapi pas 2007 ini gak dipanggil. Ini gak dipanggil. Iya. IJK. Karena collab lagi kan. Iya.
Itu bukan karakternya Kolek berarti IJK saat itu. Ya kan 2002 juga kan. Juga dipanggil. Dilepas. Iya benar. Dipanggil Peter White, top score. Udah pernah cerita kan Bang IJ di sini. Iya. Udah itu selera pelatih katanya. Iya itu selera pelatih. Kak Abu masih tetap masuk. Dua-duanya gue masuk. Ke Kolek masuk, ke Peter Peter White White masuk. Iya. Oh kalau Kak Abu masuk Miss nih. cuma 2004 karena sakit. Iya. Iya itu. 2007 ada kasus yang fenomenal. Asik. Apa tuh? Hits. Apa tuh? Ada Dari mulut Anda aja. jangan ada dari saya. rumor bahwa Zainal Arif kabur karena tidak dimainkan oleh pelatih. Karena ngambek. Karena Itu, ngambek. nah itu media ya kan? Ya media. Iya. Aslinya gimana? Faktanya, kalau gua kabur, otomatis barang-barang yang ada di hotel gua bawa. Iya kan kabur. Barang-barang pakaian sendiri gitu. Iya. Oh iya iya. Itu ada di hotel semuanya kan. Kalau ngambek, ya kalau mau dari awal, nggak usah ikut. Buat apa? Udah masuk squad aja itu udah prestasi Syukur ya. kan. Iya. Kalau ngambek, bisa ngelihat gestur gua ngambek dari mana? Ada statement gua kalau gua nggak terima nggak dimainin dari mana? Statement tim mungkin apa Statement pelatih? gua, mungkin statement Iya, gua langsung kan. Itu ikon dari gua kan katanya. iya. Gua yang ngambek katanya gitu. Terus kapan gua berbicara masalah itu? Gua ngomong gua nggak terima nih, gua nggak dimainin. Enggak kan gua nggak ngomong kayak gitu. Iya iya iya. Ya gitu. Kalau berbicara masalah gua keluar dari hotel, iya. Waktu itu. Tapi bukan kabur. Iya, kan gua bilang dari awal Iya, bahwa barang-barang ada di situ semua. Ya udah, gua bingung kan, gua harus kemana itu. Menjelaskan juga nggak ada saksi, ya kan? Akhirnya ibu gua almarhum yang memberikan wejangan waktu itu, yang memberikan masukan bahwa, Bu harus gimana? Karena kalau AA waktu itu harus ngaku kabur, kalau AA waktu itu seolah nggak kabur gitu kan, nggak boleh main di Indonesia 2 tahun waktu itu. Kalau bilang iya kabur, nggak boleh main di Indonesia. Waktunya maksudnya kalau kalau gua gini lah ilustrasinya. Kalau jujur kalau gua bersalah, dengan keadaan sebenarnya apa yang terjadi? ya susah juga sih waktu itu. Wah, tekanan ininya ke otak gue yang nggak bisa nampung juga. Orang masih muda, tekanannya luar biasa. Yang ada di benak gua hanya main bola ya kan. Berbicara nasionalisme ya gue kurang apa gitu. Waktu sampai sakit sampai ini ya demi tim nasional kan. Karena memang harapan gue jadi pemain tim nasional. Itu netizen tuh suka yang gitu-gitu tuh. Iya orang ada Iya, nggak permasalahan apa-apa. dengan timnas dibilang kan nasionalisme. Nah ya seperti itulah. Setiap orang juga pasti ada masanya ya kan. Iya. Masanya apakah itu benar atau tidak ya. Itu tergantung orang yang menilai. Yang jelas waktu itu karena surga ada telapak kaki ibu ya kan almarhum. Gue yang nanyanya sama ibu gitu. Bu harus gimana ini? Bilang aja kalau misalkan ibu gini aja. Kalau kamu salah, ibu rela kamu dihukum 2 tahun. Tapi kalau misalkan kamu gak salah, orang yang menghukum kamu, ya sebaliknya gitu kan. Mungkin kayak gitulah. Ya udahlah, udah gitu aja sih. Jadi nggak mau klarifikasi juga. Maksudnya klarifikasi. Saat itu ke media atau ke apa Udah susah bahwa tuh, gue masih anak kecil, gue mau ngomong apa, gue mau pembelaan Itu apa. berapa tahun Kang dulu Kang? Apanya? Usia di 2007 itu? 25 tahun gitu kalau gak salah. Ya nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti hukum nggak apa-apa. Yang taunya cuma sepak bola kan. Gitu. Jadi yang jelas ya udahlah. intinya tidak kabur karena barang-barangnya masih ada di situ. Iya kan kalau kabur bawa barang-barang. Bawa barang-barang kabur. Iya. Bawa semuanya. Termasuk handuk hotel pasti bawa. Iya. Lumayan di handuk hotel kan. Sok gigi gosok gigi. Sendal iya sikat gigi. Enggak lah, yang jelas gue tidak separah yang Beritakan ya. diberitakan lah ya. Dan gue betul-betul ingin berjuang bersama rekan-rekan waktu itu juga. Tetapi ya keputusan akhir semua ada di manajemen ya kan. Ya gue harus terima waktu itu. Cukup di gue aja korbannya dah. Teman-teman yang lain dari sekarang udahlah disiplin gitu. Jangan cukup di gue aja apesnya gitu. Oh itu keputusan manajemen memulangkan ya saat itu Kang? Ya udah langsung. Manajemen timnas kan? Iya manajemen timnas. Ya dipulangkan. Di match keberapa sih Kang? Kedua. Sebelum mau lawan apa ya? Kan pertama Pertama Bahrain, kedua kedua Lawan Saudi Korea. Arabia. Lawan Korea. Berarti Lawan Korea. sebelum match ketiga. Ya sebelum match ketiga lawan Korea. Akhirnya kalah 1-0 kan. Ya itu. Langsung pulang ke Garut, ke Tangerang. Bandung. Oh ke Bandung. Bandung. Gue itu saking kosongnya itu otak. Waktu itu gue bawa barang-barang naik taksi.
Mau kemana Pak? Ke Bandung. Ini lihat ke gua. Iya ke Bandung. Mungkin taksi gila lah ya. Dari Jakarta. Argo gitu. ini loh. Iya ya bicaranya kayak gitu. Udah ya gak kepikiran apa-apa ya udah balik aja. Taksi antarin itu. Sampai Bandung? Iya. Gokil. Aslinya. Kirain baru, ini taksi ya, udah turun apa gitu. Ke stasiun, daterin. Pak ke Bandung. Berapa ngebayar Argo? Berapa? Apa ya? 600.000 kalau gak salah waktu itu. Naik ada kereta Argo Anggrek. Argo Parayangan juga ada. Kan itu situasinya cepat dan pusing banget. Buru-buru mikir. 600.000. Ya taksi juga mikir, anjir pulang kosong lagi kan. 600.000 kan pergi doang nih. Pulangnya dia apa ngekos di Bandung ya. Iya gitu. Setelah itu Kang Abo akhirnya pulang ke Bandung. Apa yang menyebabkan Kang Abo akhirnya menerima tawaran? Oke, saya pulang ke Persib. Klub yang Oh bukan, junior. itu udah status gue di Persib. Oh saat itu 2007 tuh udah di Persib ya? Iya. Oh iya. Pindah 2000 berapa ya? 2006. Oh iya. Oh yang Iya. AFF itu ya. 2007 tuh yang uji cobanya lawan Persib Bandung ya? Di Siliwangi. Yang mana? Itu AFF apa bukan ya? Yang Atep disorakin. Ah iya. Itu apa? Itu gue main, gue tim nasional. Itu piala apa buat persiapan apa Kang? AFF ya? AFF. 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 Ada Atep soalnya. Atep Iya. yang di anjing-anjingin satu Iya, stadion. 2007 kan Atep gak ada. Di Piala Iya, Asia. cetak gol. Waktu itu di Bandung Atep cetak gol. Iya. Iya benar-benar. AFF yang Atep ada, habis itu 2007 gak dipanggil 2007 lagi. ada cadangan. Cadangan ya? Atep ada. Ada ya? cadangan Ada sama ya? Eka. Eka Ramdhani ya, Betul. kalau Eka Ramdhani ada ya. Kita waktu itu kedatangan Atep ke sini Kang cerita bahwa ya di satu stadion menghujat dia gitu. Kan Jalan Arif dikasih bunga. Oh, pas hari ulang tahun gua waktu itu. Iya, sedangkan Atep Dihujat. dibantai. Hari ulang tahun gua waktu itu 3 Januari masih ingat. Gua nggak tahu juga itu bobotoh semuanya tiba-tiba. Ya. Atep cerita nggak Kang di hari itu? Enggak juga sih yang ada di benak dia ya. Nggak tahu lah ya terkait masalah dia kepindahan ke Bandung atau tidak. Nggak tahu ada deadlock apa waktu itu sama teman. Sebetulnya kalau nggak salah ya, mudah-mudahan gua nggak salah 2007 tuh Atep udah hampir ke Persib juga. Waktu itu. Tapi nggak tahu deadlock aja. Oh iya, Atep. iya. 2008 baru dia balik. Iya, 2008 yang dijebak kan. Dia cerita dijebak kan. Datang, ayo main sini Bandung. Main-main tiba-tiba ada wartawan ada ini. Udah tanda tangan. Oh dia cerita itu ya? Cerita. Sama Eka Maronggo. Sama cerita soal Sarul Gunawan juga di sini. Kan kalah pilkada. Apa katanya? Kapok lah aing gitu kan. Aing kapok dah politik-politik. Kang itu apa yang memutuskan akhirnya Kang Abo pulang ke Bandung? Cinta Waktu itu, atau enggak. Waktu itu juga Ilham pindah ke Malaysia kan. Nah, 2005 polisi di 2005, PDRM ya? Enggak. Apa sih Selangor ya kalau nggak salah itu Ilham itu dulu. Perlis. Iya dia ke Malaysia tuh yang cedera. Selangor kan Eliebo sama BP. Ada yang satunya lagi. Iya makanya. Selangor FC. Nggak tahu kalau Selangor FC BP. Ilham itu apa ya? PS apa? ya? PSM. Pokoknya itulah klubnya Ilham tuh. Ke sana Firman juga di Arema kan gue nggak ada temen. Aduh gue bilang kayaknya ngelihat Salim Ali itu Kali terus Persib, ya. kan. Mungkin saatnya gue coba suasana baru nih gitu kan. Kayaknya kembali ke Persib deh. Padahal di Persita juga waktu itu tinggal teken nggak jadi lagi. 3 kali gue mau teken nggak jadi lagi. Nggak ada problem sih terkait masalah nominal apapun itu nggak ada masalah di Persita. Cuma suasana Suasana aduh kayaknya gue nggak ada tantangan lagi nih gitu kan. Mencoba lah gue memberanikan diri untuk nge-WA ke ketua umumnya langsung. Karena kan gue gak mau pihak ini gitu kan. Jadi ngerasa ada nanti kalau pihak ini punya jasa dia sama gue nanti kan. Kalau berbicara masalah agen ya itu udah jelas itu aturannya. WA lah. Aduh anjing gue bilang gak dibalas ini. Udah 2 hari. Bukan nge-WA, SMS. SMS. Belum ada. Itu belum ada. 2005 ya Kang? 2006. 2006. Oh SMS. Nah, BBM udah ada belum? Belum juga kayaknya. Belum. Kalau ada bisa ping kan? Wali kota kan? Ping gitu. Terus getar ya. Iya. Mungkin dia juga udah baca, tapi 2 hari baru dia nelpon kan. Ini siapa yang nelpon? Ini Jan Arif, iya. Ini siapa? Oh, dia nggak memperkenalkan diri ini siapa kan. Cuman Jan Arif tuh orang mana? Orang Garut katanya. Garut itu di mana? Di Jawa Barat. Ya
Kalau benar di Jawa Barat, ya balik tuh katanya gitu kan. Ini siapa? Aku bilang, ini siapa? Kalau benar karena katanya ini Jana Arif, saya tunggu besok di Pendopo jam 10 hari Jumat waktu itu. Kok tunggu di Pendopo? Kalau serius, saya tunggu besok jam 10 di Pendopo. Gue mikir di situ kan. Belum ngerti politik kan. Itu bahasa politik kan. Oh berarti ini wali kotanya, gue bilang ini ketua umumnya gitu kan. Dan ternyata benar. Datang tuh akhirnya. Datang gue jam 10, dia yang nungguin wali kotanya. Ketua umumnya. Mau ke Persib, ya udah sok. Jadi saya terima. Silahkan langsung sama manajer. Manajer ini udah saya terima. Negosiasi sama manajer aja, udah gitu. Langsung deal? Iya, gue nggak minta apa-apa. Maksudnya nggak minta. Dia udah tahu manajernya standar tim nasional. Udah segini ya, segini. Yang tadinya gue mikir, udahlah segini juga nggak apa-apa. Yang penting bisa pulang ke rumah Garut deket kan. Ternyata lebih. Ya udah berarti rezeki keluarga di kampung kan. Wah, bawa duit dah, bawa balik ke kampung. Pulanglah ke Bandung. Ke Garut, ya pulang ke Bandung. Gabunglah ke Persib. Langsung umumkan ke Persita, apa mereka juga nggak tahu? Tahu gue ke Persib dia tahu. Tahan dulu, jangan dulu. Bilang gue mencari suasana dulu kan. Barang-barang masih di Persita semua. Tapi orang Persita baik kok semuanya. Jadi ya udah katanya kalau mau alasannya pindah ke keluarga nggak apa-apa. Oke, dibebasin ya? Diizinkan. Gak dicabut ASN-nya? ASN tahun berapa sih? ASN juga akhirnya dipindahkan ke Bandung juga. ASN tahun berapa? Diberikan 2000, ASN? Ya itu pas 2005. Itu yang memberikan adalah Persita kan? Persita Bupati. Kabupaten Tangerang. Terus dipindahkan? Ya, dipindahkan itu antara orang nomor 1 sama orang nomor 1-nya lah. Anjay. Gokil kan? Gokil. Harusnya yang apa kampungnya kampungnya Koceripan apa? Pandeglang. Bukan satunya. Rancaikek. Yang anyun-anyun. Rancaikek. Harusnya yang calon Bupati Rancaikek bukan Antep. Bang Zainal Arif. Kabupaten Bandung maksudnya. Iya. Rancaikek. Ya kan ini Garut nanti. Oh iya Bupati Garut ya. Garut ada siapa ya? Kayaknya Garut terkenal juga deh bupatinya. Bupati. Belum. Tunggu aja. Belum ada yang terkenal ya bupati atau wakil bupatinya? Belum. Tunggu aja. Oh. Kita lagi ngobrol di sini. Oke, sip, mantap. Enggak, Kang Zainal, saya emang gak kepilih. Cuma bisa anjing sama aing. Bisa apa saya? Akhirnya pulang dan status PNS-nya berarti gampang ya Kang? Karena itu udah... Mutasi, tinggal mutasi kan. Ya, kan jadi... susah coy, Yaris Riyadi main di Cilegon disuruh pulang ke Iya Bandung. bisa, kalau ada baik-baik aja mah bisa. Enggak, karena ya memang dari awalnya gue baik. Iya. Nah, jadi gue pindahnya juga baik-baik. Semuanya berjalan dengan natural aja. Firman Utina putus PNS-nya coy. Padahal dia seminggu lagi dia prajabatan waktu itu kan. Iya. Dia Iya kepilihan dia kan. Ya, Iya. pilihan dia. Ya, maksudnya untuk Kang Abu berarti di PNS-nya masih stabil gitu, masih dapat. Ya, dipindahin baik-baik waktu itu. Hmm. juga kan ke Pak Bupati Pak Ismet yang sekarang jadi bupati itu anaknya kan. Iya, iya. Nah, Pak Zaki. Baik sampai sekarang komunikasi. Bahkan Persita All Star kalau main ke Bandung gue ikut main. Oh Persita All Star. Iya. Ganti baju gak? Babak pertama di Persib, babak kedua. Enggak kan Persita All Star gak pernah main lawan Persib All Star juga. Kalau seandainya ada pertandingan itu? Main Belum gimana? pernah sih. Karena di Bandung terlalu banyak All Star-nya. Gak cukup 11 yang mainnya. Harus 50 orang. Iya. 50. Persib All Star Rancaikek. Persib All Star apa tadi? Kampung apa? Banyak. Cikajang. Banyak. Persib Terlalu All Star banyak. apa? Jadi angkatannya terlalu banyak di Bandung gitu. Kalau Persita sudah satu angkatan. Udah All Star ya itu aja. Iya, Jadi ke bawahnya juga cuman ikut. itu. Iya. Di 2007 kan 2006 main ya sama yang Ejang Rohiman dan kawan-kawan. Terus 2007 Kang Abu akhirnya nemu di Persib hampir juara. Ya. Ada Beckham Mengga, Barkowi. Betul. Jago-jago semua Kang. Ya. Itu gimana Kang bisa duet dengan salah satu penyerang terbaik yang ada di Liga Indonesia, Christian Beckham Mengga. Nah ini sebetulnya, ini poinnya. Ketika gue duet sama Christian Beckham Mengga, banyak sesuatu hal yang terjadi di lapangan yang di luar nalar gue gitu loh. Misal? Contohnya kadang-kadang pergerakan seperti ini yang di luar nalar. Kalau kata gue, oh ini sepertinya bakalnya terjadinya seperti ini gitu kan. Oh. Beckham Mengga lain. Keluar kemampuannya tapi di atas di atas rata-rata. Jadi maksudnya kalau menurut gue ini kayaknya di passing deh gitu kan. Tapi Beckham Mengga bukan. Di atasnya passing kualitasnya gitu kan. Yang di luar nalar, yang di luar nalar kita. Akhirnya gue belajar dari dia.
Nah itu pentingnya kalau misalkan ada pemain dari luar, kita bisa banyak belajar dari mereka. Tapi ada efeknya juga, pemain kita gak dapat tempat. Tapi kan waktu itu mah gantian. Iya, waktu itu rolling. Rotasi. Kadang Zainal Arif Ridwan Barkowi, kadang Zainal Arif Bekamenga, kadang Bekamenga Barkowi kan. Salim Ali terus juga ada ya? Iya. Ada. Strikernya 3 waktu itu gantian. Gue kan di tim nasional terus, jadi mereka berdua gitu. Jadi kalau ini gantian aja, siapa yang lebih siap. Berarti visi BKMG itu satu tingkat di atas kita saat kualitas aslinya. Tanyain gue belum nemuin. SSB-nya di mana dulu? SSB-nya kalau nggak salah di Ranca Ekek. Iya itu pasti kan di SSB dong. Diajar passingnya, kualitas passingnya di SSB. Bisa sampai kayak gitu ya? Iya, kalau kita kan belajar lari. Makanya banyak pelari kalau timnas kita. Liga kita. Iya dong. Karena di SSB diajar latihnya lari. Bagaimana cara sprint tanpa oper. Banyak kan? Itu banyak tuh striker udah ayo. Enggak out. Banyak. Oke kalau tadi soal striker di Indonesia. Kita mau tantang nih. Seorang Kang Zainal Arif untuk menyusun ultimate timnya. 11 pemain ya starting 11 terbaik Zainal Arif yang dimana sekarang itu temanya adalah lawan tangguh yang pernah dihadapi. Lawan-lawan harus disebutin dari sekarang gitu. Iya. Atau nanti ditulis kayak gitu. Nanti kita ada tayang. Mau formasinya apa 4-3-3. Kalau mau editor kita suka bekerja diganti formasinya. Dia pusing tuh langsung ganti. Iya biar suruh pusing aja. Gimana? 4-4-2. Berapa? 4-4-2. Mampus. Geser. Kapan lagi gue ngerjain editor ya? Harus gitu. Geser. Itu 4-5-1. Ini mau dimajuin sama dia satu. Kok kayak gitu? Suka bercanda ya editor ya. Editor harus suka bercanda. Udah ada itu GK-nya. Kok GKAM aja yang digeser ke bawah? GK-nya udah ada tuh. Pelatih kita kan ST. Oh iya. Tim nasional kita. Iya. Nah, ya Allah padahal GK gak usah dipindahin ya. Dipindahin AM tinggal ganti ST. Ini udah 4-4-2. Kang Abo ini 11 ultimate 11 yang Kang Abo akan pilih. Siapa di posisi penjaga gawang? Lawan paling tangguh yang pernah dihadapi. Lawan atau jadi kawan ini? Ya bebas. Iya jadi kawan juga maksudnya intinya di lapangan yang orang paling tangguh yang pernah dihadapi. Gua ada di situ atau misalkan boleh. Ini yang menurut gua gitu. Yang menjadi lawan dan sulit untuk dikalahkan. Iya. Ini maksudnya. Iya. Oke. Waduh. Penjaga gawang. Berarti ini yang sulit dibobol. Ya? Yang sulit Zainal Arif, sehebat-hebatnya Zainal Arif susah ngebobol ini. Menyusahkan. Kayaknya di penjaga gawang ada Ferry Rotinsulu. Zaman di Sriwijaya. FR12 yoi. Iya itu sulit banget. Dan gue belum pernah cetak gol ke gawang dia. Oh iya? Sampai sekarang? Sekarang sudah bisa. Karena Ferry-nya sudah bisa diajak kompromi. Iya. Bek kanan Ismet Sofyan. Bek kiri Aji Santoso sih kalau gue ngeliat. Aji Santoso. Murni itu, bek kiri murni itu. 2 bek tengah. Center back. Ya. Yang usia sekarang ya. Bebas Gue ya. kolaborasi aja dah. Hamka Hamzah di situ. Hamka Hamzah. Ya. Satunya lagi? Nur Alim. Cabrik. Nah, sayap kanan atau gelandang dulu? Gelandang di situ 2. Di situ ada Ponario deh. Ponario Astaman. Pon Astaman. Ponario. Dan di situ satu lagi saudara Firman Utina. FU15. Bang Firman. Sayap kanan. Atep. Boas. Boci. Selesai. Nah editor pusing. Gak suka Boas ya anda ya editor? Oh tiba-tiba next. ST. 2 penyerang di depan. 2 penyerang ya Ilham sama BP.
Ilham sama BP. Bang. Nah, super sub 1 orang. Waduh. Kalau orang ini masuk, Zainal Arif panik lah intinya gitu. Kalau lagi ada di klubnya ada bertanding, ini orang masuk, ya dia masuk lagi. Panik nih. Super sub siapa ya? Menurut gue yang sering bikin masalah. Oh iya, itu ada satu lagi temen gue tuh. Si ular piton itu. Budi Sudarsono. Budi Gol. Ya. Oke, pelatih. Benny Dolo. Om Benny. Om Bendol. Kapten dari semuanya. Kapten dari semuanya. Iya. Oh ini banyak kapten juga di sini nih. Aji Santoso sih. Aji Santoso. Aji Santoso. Ya. Nah. Aji. Oke, Ismet Sofyan. Ponario Astaman. Luar biasa nih ya. Kenapa milih Atep di sayap kanan? Karena yang selama ini pernah gua rasakan baik di tim nasional ataupun di klub, ya dia yang punya kontribusi sangat baik. Oke. Nur Ali memang pernah Bareng. satu kompetisi pernah bareng? satu tim. Di Di Persita? Persita pernah satu tim. Di tim nasional juga pernah bareng yang Tiger 2002. Oh iya, Nurali masuk. Ya. Gimana kalau kita undang Nur Ali ke sini? Bisa. Iya bisa. Nanti kita minta kontaknya ke Jenderal Arif. Ada satu lagi yang kita harus undang. Abang Jabrik mau diundang ke sini. Siap-siap nanti sama Mamat di roasting. ada satu yang harus kita undang juga. Apa? Mursid Effendi. Oh iya betul. Harus kita undang. Haji Mursid. Iya. Ya Dari boleh. Surabaya ya? Iya, Oke, kita harus undang tuh. Kita cari kontaknya ya. Iya. Apakah federasi yang menyuruhnya? Waduh. Lu kagak. Kalau ngomong gitu gak akan datang Mursidnya. Enggak, kan ada beberapa wawancara dia juga menjelaskan soal itu. Aman sebenarnya. Kan kemarin viral. Ketika kita kalah lawan Vietnam, viral bahwa Indonesia harus minta maaf sama Mursid Effendi dulu. Apakah ini masih kutukan Mursid Effendi atau kok tidak gitu-gitu. Bisa jadi. Iya, karena dia yang Dulu dihukum belum tentu dia yang salah. Bisa jadi dia disuruh dan lain-lain kan. Iya, Sama halnya kejadian kayak gua dulu. Nah, kan masuk kan? Masuk Bang. dipancing dikit gampang. 2007 ya. Lanjut kita. Oke, selanjutnya ada Sobat Sporty bertanya. jadi kita sudah tampilkan di Twitter dan juga media sosial yang lain, Instagram, TikTok, bahwa akan kedatangan seorang pencetak gol ulung. Ay, Kang Abo. Ulung. Kang Abo udah mau datang nih. Ada pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Nih yang pertama dari Ahmad Sidik, AHMD Sidik ya. Asik, ngeri. Ada keinginan gak jadi ketum PSSI? Enggak. Karena gak bakal terpilih kan? Bukan gak bakalan terpilih. Apa? Karena berat sebetulnya jadi ketua umum PSSI itu. Kok mereka berebut ya kalau berat? Ya gak tahu itu. Makanya gue heran juga ya. Iya ya, heran ya. Iya. Kok sulit tapi. Mending jadi ketua umum di rumah aja. Wih, kepala rumah tangga. Iya cukup. Ada dari Maradodi 10, sepak bola Indonesia sudah selama 30-an tahun bahkan di level Asia Tenggara sekalipun tidak bisa berprestasi. Menurut Bang Zainal di mana kelemahan timnas Indonesia? Kualitas kompetisi diperbaiki. Oke. Kualitas kompetisi. Dari rajanya motor bebek. Yang lain makin ketinggalan. Nah ya. Bukan, ini Supra X125 Ednya satu. Iya, namanya Supra X125. Apa pendapatmu tentang minimnya striker murni lokal, Bang? Tips menjadi seorang striker mematikan untuk generasi saat ini? Nah, Satu, percaya diri. Kedua, menit bermain yang banyak. Menit bermain, lagi-lagi itu regulasi kompetisi ya? Untuk bisa mendapatkan menit bermain yang banyak. Menurut Mamat, Menurut saya yang penting menit bermainnya banyak. Dan seperti ilustrasi pisau lah ya. Sering kita asah, Semakin semakin tajam juga. Oke. cara merebut menit bermainnya gimana Kang? Apalagi dari muda kayak nggak banyak loh sekarang di 10 tahun terakhir ya. Umur 17 tahun dapat kesempatan Cara di merebut level menit utama. bermainnya. Heeh. Tanyain ke para striker yang sekarang mendapatkan kesempatan untuk tim nasional. Nah, Gitu, undang lagi. Dendi. Nah, biar keluar juga dari mulut dia bahwa Dendi juga bukan striker, dia dijadikan striker. Bahkan nggak ada. Udah Yang sekarang masuk ini siapa? Rafli. sama Sananta Ramadan. Ih, 1 kali main juga maksudnya. Iya sih, iya. Gimana ya? Pusing saya.
Iya juga ya. Iya. Tanyakan ke siapa ya? Tanyakan ke siapa kalau tanyakan ke yang sekarang mendapat kesempatan. Tanyakan ke Gak ada kesempatan. Tanya ke Spaso bingung juga ya. Tanya ke Spaso juga cadangan. Dan udah usia lanjut dan naturalisasi gitu. Kalau yang dari lokal beneran kita gak ada. Jarang gitu. Sangat jarang. Saya masih ingat lagi pikir-pikir nih siapa klub Liga 1 sekarang yang punya striker lokal. Dimas. Iya Persikabo itu udah pasti. Persikabo kan. Iya. Sisanya. Kalau tadi kan kalau Makanya tuh Dimas yang punya kesempatan dan striker utamanya Dimas. Sehingga dia yang tulang punggung timnas saat ini. Cuma cedera kan. Nah sisa dari itu. Tidak ada kan. kalau zaman Mas Zainal Arif kan tadi kan buang-buang Budi. 17 tahun dikasih kesempatan hanya lihat intuisi pelatih bagus nih anak main. Itu kan luar biasa kesempatannya itu luar biasa. Sekarang ada gak kesempatan itu? Gak ada. Dan persaingannya pengen kayak gitu juga sih dulu. Top skornya banyak jadi pilihannya banyak untuk Banyak. Pilihan banyak. Muncul banget. Iya. Oke, next. Dari Hani FYP. Ada tim di Indonesia yang pengen dibela tapi belum kesampaian nggak Kang Abo? Natural aja. Sebetulnya setiap tim ingin sih waktu itu membela tim Sriwijaya FC ya. Tapi ya itu tadi ya gak kesampaian. Gak kesampaian. Gak ada panggilan ya dari Karena Sriwijaya? waktu itu hampir mayoritas para pemain tim. Sempat juga kayak Mbagam waktu itu ngajak. Oh. Tapi kita sudah Deal sama yang lain. sign sama yang lain. Oke. Dari One Click. Mending jadi ASN yang main bola di Indonesia apa fight buat main bola di luar negeri? Nah ini Bagus ini pertanyaan. jebakan nih. bagus ya. Bagus pertanyaannya. Jebakan nih. Kalau berbicara ingin menjadi ASN main bola di Indonesia, Apa fight dari muda untuk main di luar negeri? fight dari muda bermain di luar negeri. Kalau ada kesempatan ya. Iya. Tapi waktu itu kan susah. Iya. Iya. Kalau harus berbicara sekarang, yang real aja. Ketika kita bermain bola, belum tentu jaminannya juga udah ada. Nah sekarang, udah gue milih ASN aja dah. ASN ya. Karena dulu kesempatannya gak banyak untuk di abroad. Keluar. Iya, sulit banget. Nggak seperti sekarang gitu kan. Sekarang itu banyak banget agennya yang bisa menyalurkan itu kan. Nah, dulu kita terbatas. Secara teknologi juga nggak seperti sekarang. Iya. Gampang banget kan. Berarti waktu zaman Yandi Kang Abo yang nyuruh ya udah berangkat ke Uruguay usia Nah muda. ini lucu. Cerita Yandi itu lucu banget sebetulnya. Dia waktu itu lulus SMP kan. Ya, karena waktu itu gue lagi di Persib itu lagi boomingnya Persib lah 2006-2007 waktu itu. Yandi tamat SMP tiba-tiba memutuskan ingin sekolah di Bandung. Iya kan SMA kelas 1. Dan orang tua waktu itu keberatan. Masih kecil. Buat apa lu harus jauh gitu kan. Sia aja sekarang udah jauh. Lu mau jauh lagi gitu kan. Karena tekadnya kuat ingin tetap jadi pemain bola. Dia sekolah di Bandung. Tanpa melibatkan gua itu. Jujur tuh anak. Tipe karakter yang sebetulnya Yandi itu introvert kan. Waktu itu sekolah dia ngekos sendiri. Berangkat latihan ngangkot sendiri. Padahal fasilitas waktu itu ada di gua gitu. Dia gak mau. Ya gua mau membuka diri lewat cara gua gitu. Nah itu Yandi waktu itu. Dan akhirnya sekolah lah ke Bandung. Baru aja jauh. Sebulan ya kan. Sebulan waktu itu keluar dari rumah. Tiba-tiba ada seleksi ke Uruguay. Iya. SAD. Dan dia masuk. Tanpa campur tangan gua loh itu. Gak ada sama sekalipun. Dan dia betul-betul pure hasil kerja keras dia. Masuklah, tambah berat lagi orang tua. Ini udah tambah jauh lagi katanya. Bandung aja udah sedih apalagi Uruguay ya. Ya itulah, orang Sunda tuh biasanya kalau terlalu jauh, orang tua pasti tingkat kekhawatirannya lebih tinggi. Akhirnya Yandinya mah adem-adem aja, orang tua mah udah panik aja gini. Wah ini si Yandi jauh lagi nih katanya. Udah kakaknya jauh, si Yandi jauh. Mungkin karena pertimbangannya masih muda kali ya. SMA kelas 1. 1 tahun sekali kan pulangnya. Berangkat kecil pas pulang dari Uruguay udah gede banget. Setahun sekali lagi. Akhirnya udah kebiasaan. Sampai akhirnya ya. Nah pas begitu ke Persib baru dia komunikasi ke gue waktu itu. Kayaknya pengen nyoba ke Persib. Kenapa lu terlalu cepat ke Persib kan? Kayaknya lu belum siap dan kalaupun ke Persib lu pasti jadi pemain cadangan. Gak apa-apa pengen coba aja. Nanti bersaing aja urusan pemain inti ataupun tidak.
Ya dia yang mau, akhirnya gue coba lah ya. Waktu itu komunikasi sama Janur waktu itu. Bos Yandi dibawa sama Kang Haji katanya. Tapi tidak akan jadi pemain inti. Langsung ngomong gitu. Saya sampaikan lah ke Yandi. Gak apa-apa masalah itu, biar gue yang bersaing katanya kan. Dipikir ketika main di Bandung itu atmosfernya tuh sama seperti main dia di luar kan. Iya. Ternyata berbeda, langsung loh kok gini kan. Gue bilang dari awal apa. Itu Yandi waktu itu. Kayaknya sekarang baru mulai meniti lagi. Itu Yandi, itu karakter kayak gitu. Jadi intinya ingin lepas dari bayang-bayang gue gitu. Bahwa gue juga dia bisa lah gitu ya. Gue juga ingin membuat catatan sendiri. Senang sih sebetulnya. Dari bermain di lapangan tanpa rumput untuk, iya kan? Ibrahim Haji. Iya. Dan gue sebetulnya kalau pulang waktu itu main di Persib ada libur, kita kan pulang kampung main bola di situ. Nah, lihatlah perkembangan Yandi. Gak pernah ikut ngobrol, tapi latihan ketika main nunjukin yang di luar nalar gue juga. Kok dia bisa kayak gitu ya? Kok dia bisa kayak gini ya? Teman-teman ngasih tahu, inputnya bagus nih. Yandi bagus tuh, ini calon lagi nih. Ah enggak, coba-coba gue lihat. Oh iya bener juga ya. Ada yang aneh-aneh lah bola-bolanya itu. Itu Bola-bola aneh ya. Iya, pokoknya yang di luar, karena kan kita lumayan lah pengalaman, paham gitu kan. Iya. Nah, ini anak potensi nih, ini anak enggak nih, ini udah mulai paham waktu itu. Dan ternyata si Yandi ada di nomor 1. Oh potensinya ada nih, gue bilang. Tapi tahu nggak kalau Yandi itu ada dosa besar sekali. Apa itu? Waktu di Belgia. Kenapa? Yandi itu pulang sehingga membuat Alvin kabur juga. Karena Yandi selesai. Itu berdua itu kayak apa ya? Yandi selesai. Alvin merasa tidak ada teman. Padahal ditawarin Benfica sama Vicenza Italia. Tapi karena Yandi udah pulang. Dia sendiri, dia juga pulang. Bukan pulang, kabur. Kan Alvin, Kontrak masih Yandi itu udah seperti kayak apa ya? IJ kadangan Jalan Arif. Ya kayak gitu. Iya. Itu kalau pulang untuk komunikasinya aduh. Jadi Yandi pulang karena kontraknya habis. Si Alvin pulang dengan membawa sisa kontrak masih banyak. Dan berharap waktu itu Yandi gak diperpanjang ya. Yandi gak diperpanjang. Biar gue juga punya alibi bisa gue ngikutin Yandi. Itu mungkin. Tapi ngikutinnya bukan dengan kabur juga. Ini kabur itu dia. tadi. Iya. Sayang banget padahal ya kan udah di luar. Iya. Sudah di luar. Oke. Ada lagi? Sudah cukup. Nah kita. Tapi masih ada lagi tapi bukan pertanyaan. Oleh-oleh dari kita. Apa itu? Asik. Yang pertama ada Itu nih, kaos. oleh-oleh dari Riors. Asik. Dipakai untuk calon wali kota Garut nanti. Kan mau calon Bupati Garut. Mau calon kan katanya tahu. Nih sama dia nih, tim kampanyenya. Saya siap. Nah, kedua ada apa? Asik. Ada FUT. Lagi, apa aja Mat disebutkan? 96 ini apa? Masa tahun kelahiran? Nomor punggung. 96 debut gak? Nomor 96 itu gini. Profesional. Nah ini dijelaskan. Gue jelasin ya. Iya. Gue kan identik nomor 15 tuh. Ya. Nah, ketika lahir anak gue yang pertama, lahirnya tanggal 15, jam 15. Jam 15. Iya pokoknya 15 aja selalu. Oke, iya. Itu makanya pakai nomor 15. Sebelum. Oke. Masa gue pakai nomor 15 sebelum udah lahir. Makanya bingung saya. Iya. Jadi nomor 15 itu karena Babe waktu itu kan ngefansnya sama Risdianto Om Riz. Iya. Sang striker itu pakai nomor 15. Oke. Lu pakai nomor 15 deh katanya. Karena gak kesampaian bapak katanya. Nah, pakailah nomor 15 di Persib waktu itu. Iya. Udahlah, begitu menikah lahirlah si anak pertama. Iya. Jam 15 tanggal 15. Waduh 15 semua kayaknya hampir serba 15. kebetulan 15. Dan bini gue itu panggilannya GG kan? Iya. Ya, 9 sama 6 itu kalau di huruf itu G kecil, G besar. Ya GG. Kayaknya 9 tambah 6, 15 juga. Oh, Iya kan? Bagus ya. 9 tambah 6, 15. Akhirnya ya udah pakai 96. Dan gitu GG juga ya. Nah, semua kebawa di situ. Oh. 15-nya ke bawah. Jadi itulah arti 96 bagi seorang Zainal Arif. Yes. Ada Nah, istri, ada anak ada juga anak di situ. dan ada nomor kesayangan 15. Iya. Oke. Nah, Love Itu Cikajang. Love Cikajang. Ya. Mengawali karir di Persita.
Profesional ya. Dan mendapatkan puncak karir di Persib Bandung. 99,9% kidal. Ya, untung gak kadal. Iya. Ilham Jaya Kusuma di jantung. Ini Asik. jantung ya, bukan hati. Ini hati. Itu juga ada ya Zainal Arif? Ini hati. Iya ada. Zainal Arif. Ada. Iya. Minum. Enggak, berada apa? Ini teman tos gitu. Teman tos gitu. Finishing. Iya, 100 finishing. Oke. Kang Abu Silakan silakan ditandatangan. Nanti kita duetkan di sini. Duetkan di sini. Kita copot aja. Antoni Jumabala belum tayang kan? Copot aja ganti ini. Oh iya, itu gelandang satu juga lupa. Iya. Waduh, itu jantungnya ada 5 kayak itu kalau lari. Silakan Kang ditandatangan. Sebelah mana ya? Bebas. Biar sama kayak itu di dada aja. Biar sama kayak IJK. Enggak nyampe ini, enggak kelihatan Ya, di sini. Oh. Sini aja dah. Ya Oke. boleh. Nah. Oke. Bahkan di tembok pun mereka akan duet. Iya, di tembok akan duet ya. Ada satu. Gua di atas, Bu, sekarang sorry ya. Iya. Satu ada IJK, satu ada Zainal Arif ya. Brotherhood. Silakan bentar situ coach. Siap. Nah, oke. Dia enggak ngomong panggilan dia Bo. Enggak. Dia juga Bo juga. Itu apa? Bo itu Rambo dia, badannya kayak Rambo. Oh Rambo. Jadi dulu Perasaan Rambo berotot deh. Iya, dia berotot banget Sekarang? dari hidungnya maksudnya. Tapi ada salah satu kejadian, ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ada kejadian ketika kita main di Makassar waktu itu. Oke. Ilham sama gua duet. Gitu, Kang. Waktu itu ada bola 50-50 ya. Antara Ilham sama Hendro Kartiko. Dia nggak cerita itu kan? Enggak. Oke, lucu banget itu. Bola tanggung, tabrakan kan. Bolanya nggak tahu kemana lah. Akhirnya situasional di lapangan waktu itu bola game on, masih terus bermain. Ilham main juga, wah main larisan. Setelah main, baru tanya sama gue, loh, Rip, kok banyak orang itu? Lah kan kita lagi main. Wah, gue di mana ini katanya? Lah, Iya, dia gitu. gue di mana ini? Kok astagfirullahaladzim, kok banyak orang? Ini ada apaan ini? Ternyata bekas tabrakannya itu masih ada. Dia sempat geger otak, hilang kesadaran waktu itu. Geger otak. Mungkin. Geger otak sampai ringan, sekarang kayak masih geger otak. Boy ya? Iya bener itu tabrakan. Itu sampai nanya gitu. Iya. Abang panik dong. Saya juga panik. Langsung, Dok, ini kenapa dia nanya ada di sini kan? Langsung lah semua. Panik juga kan. Si Ilham. Sampai akhirnya nggak lama sih waktu itu langsung Sadar lagi. Gue ada di mana ini kok rame banget katanya. Kok banyak penonton katanya. Wah, kenapa ini? Tapi Hendro Kartiko juga nanya, ini siapa? Dua-duanya. Iya. Siapa tuh pemain PSM juga, ini Hendro kenapa? Iya mungkin ya. Tapi gak cerita. Atau tukaran gitu kan. Tiba-tiba diingatan Hendro Kartiko, kok saya Ilham Jaya Kusuma. Merasa Ilham Jaya Kusuma. Jadi kebetulan langsung masuk gitu. Oke. Kang, terima kasih banyak sudah datang ke sini. Sama-sama, Mat. Nanti ingat ya kalau calon wali kota kabar-kabari. Kita promosikan di sana. Sudah pasti. Atep sih dulu gak datang ke sini. Pas calon kan, kalau calon datang ke sini Gue kita kan bisa. gak mungkin, gue udah ASN. Iya. Ya kan boleh. Ya boleh, tapi gue harus melepaskan ASN. Iya, ya kan? lepas aja. Kalau kalah, Lepas aja. Hah? kalau kalah, Menang yang penting gak lawan Sarul Gunawan. Atep kan lawan Sarul Gunawan ya pasti kalah lah. Sarul Gunawan. salam juga buat teman-teman pemain bola yang di Cikajang. Ya, Gimana Nurjama, Nova ya. Jainal, Rudy Saya Giovanni. pengen deh suatu saat Johan Juwansa. ke Cikajang main di lapangan itu masih ada? Masih. Suatu saat ya, Iya. di Cikajang ini nih ya. Lapangan Ayolah, apa kesana. namanya? Lehunya Biar Jawa coba. Barat. Iya Biar lapangan tahu apa tuh. namanya? Ibrahim Lapangan Jadi, mitos lah maksudnya lapangan. Ini lapangan, semua itu ada gunung semua. Waduh, dingin berarti. Wah. Suka banget aku nih udara Berapa gitu. derajat itu ya. Iya, sejuk. Pokoknya kalau ngambil air wudhu aja subuh, udah deh. Dingin banget. Es batu itu. Itu yang buat jarang sholat ya? Jarang sholat subuh maksudnya. Bukan jangan sholat, jadi nanti dulu masih dingin gitu. Atau tiba-tiba nyokap teriak kan, sholat ya bangun wudhu terus duduk di tempat tidur gitu kan. Oh, Tapi itu trik semua orang ya? Enggak. Bener-bener ini ada kejadian. Almarhum ibu tuh kayak gitu. Karena kebiasaan mereka itu
jam 3 pagi tuh udah mandi kan. Iya udah bangun. Udah segar, udah mandi. Gue kebiasaan lagi main bola mana mungkin gitu kan. Kalau pulang kampung. Udah sholat dulu. Kalau habis sholat mau tidur lagi juga gak apa-apa. Masih inget itu. Waduh gue dinginnya luar biasa. Udah lama gak pulang kan. Yeah. Adaptasi lagi. Bawalah air dari dispenser kan. Belum ada water heater waktu itu. Ngapain katanya? Enggak mau minum, kok banyak banget. Ternyata gue pakai wudhu, ketawa ibu kan waktu itu. Pakai wudhu tapi sholat? Apa masuk kunci pintu langsung tidur? Pakai wudhu lah. Trik anda ya itu ya? Trik anda ya? Trik dia tuh. Gue kalau pulang gak pernah tidur di kamar. Jadi di depan televisi gitu kan. Jadi ketahuan kalau gak sholat. Ketahuan. Pokoknya kalau udah pulang kampung udah dah. Udah orang tua tuh. Iya, saya tuh disiram air es. Subuh tuh. Di mana di Fakfak? Iya dulu kalau bangun subuh tuh dipakai gini air es. Supaya bangun. Langsung ke sini atau di sini? Di gini, ini ambil di gini, set bangun subuh. Iya. Langsung gitu. Bangun enggak? Bangun lah, tapi habis itu wudhu tidur langsung lagi. balik. Cuma bentakan kaki di bawah biar dikira sujud. Biar dikira sujud begini tek. Trik sama ya. Oke Bang Zainal, makasih banyak. Sama-sama. Suatu saat nanti kita ke Cikajang, salam buat keluarga. Ya, salam buat istri juga di rumah KGG ya. Iya. KGG 96 tulis. Kak 96 wis. Oke, terima kasih. Kalau begitu saya Mamat Al-Katiri pamit. Saya Ripan Pradipta juga pamit. Tepuk tangan sekali lagi untuk Zainal Arif.